Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aldi Fadlan Sunan dengan NIM 1822086. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai koneksi database ke Flash API, tapi di sini kita tambahkan berbagai aktivitas seperti create, read, update, dan delete. Oke, kita review sebentar dari yang sebelumnya telah kita buat database yang terkoneksi ke API berdasarkan kode-kode ini. Nah, di sekarang kita tambahkan beberapa function. Di sini kita tambahkan dulu di importnya, kita tambahkan request, karena request ini kita bakal masukkan ke fungsinya itu berdasarkan inputan dari penggunanya. Oke, sebelumnya di sini saya juga menggunakan aplikasi bernama Postman untuk memudahkan dalam melakukan pengetesan. Oke, gimana cara menjalankannya? Sama seperti sebelumnya, kita jalankan flash terlebih dahulu. Kita buka CMD, kita koneksikan ke virtual environment terlebih dahulu, kita jalankan flash. Dan jika sudah, ini bakal muncul alamat IP address. Kalau misalkan kita copy, itu menandakan kalau misalkan file ini sudah terkoneksi ke database. Seperti itu. Nah, ini merupakan database yang digunakan, yaitu database TST dengan nama tabel IMDb top browsing. Dengan record awalnya itu ada 186. Oke, kita gunakan yang pertama, yaitu merupakan read terlebih dahulu. Kita routekan dulu ke slash read. Kita menggunakan metode get untuk mendapatkan data di database. Kita buat function read, kita buat kursornya dulu dengan cara kita buat variabel kur, kita kasih sintaks mysql.connection.cursor. Nah, lalu kita pembacaan data ini kita bagi dua, yaitu saya membuatnya berdasarkan movies ID dan title-nya. Maka dari itu kita akan mengambil movies ID dan title-nya menggunakan request.rgs.get dan request.rgs.get title. Makanya di awal kita harus mengimport request-nya terlebih dahulu. Nah, lalu kita execute aja seperti umumnya pembacaan database di SQL menggunakan sintaks select all atau nama tabelnya IMDb top browsing. Karena kita mau membaca berdasarkan movies ID-nya, maka when movies ID %s ini menandakan kalau misalkan ini bakal diambil dari inputan user atau title. Karena kita bagi dua, ada bisa movies ID ataupun title. Seperti itu. Nah, lalu kita buat variabel baru dengan nama fetch data yang menggunakan kur.fetchAll. FetchAll ini tuh artinya kita bakal mengambil semua data atau semua record yang muncul berdasarkan hasil execute. Lalu kita tutup dan kita return hasilnya dengan JSONify. JSONify fetch data. Oke, mari kita coba aja. Kita ke Postman, kita ke read. Misalkan di sini kita mau pakai yang movies ID terlebih dahulu. Kita mau cari data yang movies ID-nya itu satu. Kita buat ininya nih, route-nya read/read. Berdasarkan yang tadi. Kita jalankan aja. Nah, muncul nih movie ID-nya itu satu, yaitu The Body Identity. Dan ini deskripsi lengkapnya. Kita coba yang kedua berdasarkan title-nya. Misalnya kita mau nyari film The Lego Movie. Kita jalankan aja. Nah, ini muncul The Lego Movie. Ini detail deskripsinya. Oke, jadi itu untuk create. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu create. Atau di sini saya menggunakan fungsinya insert. Kita load dulu ke insert menggunakan metode post karena kita akan memposting data ke database-nya. Function insert kita buat kursornya terlebih dahulu SQL connection. Kita execute menggunakan sintaks SQL yaitu insert into nama tabelnya. Kita inisiasi kolomnya, value-nya ini karena berdasarkan input dari pengguna, maka menggunakan %s. Dan ini masukan apa aja bakal diterima menggunakan request.rgs.get. Dan beberapa masukan harus menggunakan tipe integer karena seperti misalkan ini penghasilan domestik, internasional, sales itu menggunakan angka. Dan di sini kita juga menggunakan getlist karena di sini genre itu bisa aja lebih dari satu pada satu kilo. Oke, kita menggunakan str terus ada getlistnya. Lalu kita commit dan kita kasih return message data berhasil ditambahkan jika berhasil ditambahkan. Kita coba aja ke Postman, misalkan ini insert, kita kasih nama judul filmnya itu misalkan TST The Movie. Infonya misalkan seru banget. Tributannya misalkan TST. Release date-nya misalkan sekarang November 29 2022. Source-nya misalkan kita kasih data dummy aja. Genrenya komedi. Sertifikatnya misalkan 2. Kontennya misalkan 180 ini. MDB ratingnya itu misalkan 4,9.
Metadata misalkan 200. Metadata misalkan biasa misalkan 99, 99, 99. Nah, kita jalankan. Nah, ada return message data berhasil ditambahkan, berarti udah berhasil nih ditambahkan di database. Kita coba buka database kita scroll ke bawah. Nah, ada nih, data baru TST The Movie beserta penjelasannya. Nah, kita coba lanjut ke yang selanjutnya, itu ada update. Nah, update ini menggunakan drop update dengan method put karena kita akan mengambil data-data yang diperbarui dan menetapkan data-data yang tidak diperbarui. Kita buat fungsinya, kita buat kursornya, lalu kita buat berdasarkan perubahan ini berdasarkan movie ID-nya. Makanya kita ambil di sini request movie ID-nya, terus kita execute lebih awal. Jadi kayak kita ambil satu row data yang movie ID-nya sekian, dan dari situ baru kita update kolom-kolomnya. Kita execute menggunakan sintaks SQL, update nama table, set apa aja mau diubah, where movies ID-nya. Di sini menggunakan sama request.rgs.get, tapi di sini ada tambahan. Karena sebelumnya ini cuma title, di yang update, di yang insert, tapi di update ini ada tambahan, karena kalau misalkan nggak ada tambahan, itu defaultnya itu none. Jadi kalau misalkan ini di insert nggak dikasih apapun, nggak dikasih title, itu defaultnya itu bakal none. Nah, kalau misalkan di update ini defaultnya itu nggak boleh none. Kenapa? Karena kalau misalkan defaultnya itu none, datanya itu bakal ke update-nya tuh jadi kosong. Padahal itu awalnya kita nggak mau nge-update. Misalkan kita mau nge-update-nya gross aja nih, sisanya nggak mau di-update. Nah, tapi kalau misalkan nggak ada si no-nya ini, bakal kehitungnya itu none. Jadi tiba-tiba hilang gitu. Padahal maunya pakai data yang lama. Makanya kita kasih ininya no, dan ini no-nya itu mengacu pada no di awal. Kita simpan data awalnya ini ke dalam variabel no. Seperti itu. Nah, lalu kita commit, kita kasih return message. Data berhasil diupdate. Oke, langsung aja kita coba. Misalkan kita ke update. Misalkan kita mau update data yang tadi kita masukin nih. Movies ID-nya 190. Movies ID 190. Kita mau kita update si distributornya awalnya jadi teknologi sistem integrasi. Send. Nah, dapat return message, data berhasil diupdate, menandakan kalau misalkan nih datanya berhasil diupdate. Kita coba cek database-nya, scroll. Nah, udah berubah nih distributor. Jadi teknologi sistem terintegrasi. Oke, itu untuk update. Kita lanjut ke yang terakhir, itu delete. Jadi delete ini sama aja kayak update, kita berdasarkan ambil dari movies ID-nya, kita buat code-nya terlebih dahulu, /delete. Metodenya itu delete karena kita mau hapus, kita kasih function delete, kita kasih kursor, mysql.connection.cursor, kita kasih movies ID-nya, kita mau ambil nih movies ID-nya, row yang movies ID-nya sekian, lalu kita hapus row tersebut. Nah, kalau misalkan movies ID-nya udah dapat, kita execute menggunakan sintaks SQL, delete from, nama tabelnya, where movies ID berdasarkan inputannya nih, %s. Lalu kalau udah ada, kita commit dan kita kasih return message, data berhasil dihapus. Kita kasih langsung aja ke contoh, misalkan data yang tadi nih, si TSD The Movie, mau kita hapus, movies ID 190. Mau kita hapus, kita ke delete, kita buat movies ID-nya 160. Kita send, nah data berhasil dihapus. Coba kita refresh. Nah, di sini udah hilang nih data tadi si TSD The Movie-nya. Menandakan kalau misalkan datanya sudah berhasil dihapus dan sintaksnya berjalan dengan benar. Oke, ini untuk data yang terakhir, ini merupakan data untuk menjalankan KPI-nya. Oke, mungkin sekian, segitu aja penjelasan dari saya. Jadi di tahapan kali ini, kita sudah mempelajari cara mengkoneksikan database ke FlashRun, lalu kita coba read datanya, kita coba create atau insert ke suatu datanya itu ke database-nya, lalu kita update, dan kita delete. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. See you next time. Dadah.